Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar, Bu ya? Insya Allah Jelas, ya. Pak, jelas, Pak. Jelas ya. Terima kasih kepada Bu Raisa selaku moderator dan Bapak Ibu pimpinan, serta Pak Dedi selaku narasumber, dan para peserta, baik Bapak Ibu, dosen maupun mahasiswa. Izinkan saya untuk share screen ya, materinya. Untuk slide-nya kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan, Pak. Baik, ini materi yang diamanahkan oleh panitia, yaitu proses submit artikel, merupakan lanjutan dari apa yang Bapak narasumber pertama sampaikan, yaitu Pak Dedi tadi. Jadi setelah kita menentukan jurnal atau jurnal target, maka selanjutnya kita akan mensubmit artikel atau submit naskah atau memasukkan tulisan kita ke jurnal tersebut. Anggaplah misalnya Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa di sini sudah menemukan jurnal yang dituju. Maka selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu proses submitnya. Sebelumnya untuk materi ini nanti bisa di-download di sini ya. bit.ly IBC kolaborasi 2022. Silakan nanti di-download materinya. Nah, adapun beberapa poin yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu proses penerbitan naskah, kemudian nanti juga akan sekilas mengenal sistem yang digunakan oleh jurnal. Lalu ini kita akan coba praktek submit naskah dan status naskah di OJS 2 dan di OJS 3. Kemudian ini satu topik yang saya tambahkan karena saking banyaknya yang bertanya berapa lama naskah akan dipublish. Jadi saya tambahkan topik di bawah ini. Oke. Yang pertama itu alur penerbitan sebuah naskah. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana naskah itu dari awal submit sampai dia terbit, itu memiliki beberapa proses atau tahapan. Nah, umumnya orang-orang yang terlibat itu adalah yang di slide ini. Ada pimpinan redaksi atau ketua editor, kemudian ada editor bagian, lalu nanti ada yang edit, dan nanti baru diterbitkan. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ini penulis dan reviewer ini adalah peran dari di luar tim redaksi yang ditugaskan oleh redaksi untuk mereview naskah. Ini tugas dari reviewer. Jadi ketika nanti si penulis mensubmit naskah, naskah itu akan pertama kali dilihat oleh si pimpinan redaksinya. Kalau pimpinan redaksinya nanti nggak ada ini ya, nggak jatuh cinta sama naskah itu, dia ditolaknya gitu. Makanya yang pertama dibaca biasanya, baik itu editor maupun reviewer, yang pertama dibacanya judul dan abstrak. Nah, itu harus gimana caranya kita membuat tulisan itu bisa memikat hati editor dan abstrak, sehingga dia mau membaca keseluruhan dari naskah itu. Nah, untuk alurnya sendiri, kalau kita sudah tahu peran-peran ini, alurnya itu seperti ini. Jadi yang pertama penulis dia tentunya punya sebuah naskah atau artikel, lalu dia buat sebuah akun di jurnal dan mensubmit artikel. Naskah tersebut akan diproses oleh editor. Jadi begitu kalian kirim ke jurnal, gitu Bapak Ibu kirim ke jurnal, itu yang nampung adalah editor. Nah, editor nanti akan melihat apakah skupnya sesuai, apakah referensinya sesuai,
kadang-kadang belum sampai ke reviewer, masih di dalam tahap editor, naskah itu bisa ditolak. Nah, proses ini seperti yang Pak Dedi sampaikan, jangan sampai kita baru submit langsung menghubungi editor, langsung minta LOA gitu. Karena banyak juga yang seperti itu. Begitu submit, Pak saya sudah submit LOA-nya, ada Pak. Nah, langsung seperti itu. Itu seperti yang disampaikan Pak Dedi itu sebisa mungkin dihindari. Nah, kemudian nanti naskah tersebut dari editor, kalau sudah lolos evaluasi dari editor, maka akan masuk ke editor bagian. Nah, kalau kita perhatikan di sini, masing-masing peran ini, editor, editor bagian, dan reviewer, itu bisa kemungkinan revisi atau bisa ditolak. Bisa terjadi ditolak naskah itu di editor, bisa ditolak di section editor, bisa ditolak di reviewer, atau bisa direvisi. Nah, misalnya si penulis mensubmit naskah, kemudian diterima oleh editor. Di editor jurnal, dia menetapkan bahwasannya referensi setidaknya 10. Ada 10 referensi di naskahnya. Tapi yang kita buat 9. Nah, kalau editornya baik, disuruhnya revisi. Tolong tambahkan lagi referensinya jadi 10. Tapi kalau di jurnal-jurnal yang terakreditasi, apalagi Sinta 2 ya, mungkin langsung ditolak. Walaupun kesalahannya cuma sedikit gitu. Bahkan ada jurnal yang typo aja judulnya itu bisa ditolak. Tapi kalau jurnal-jurnal yang baru yang seperti Pak Dedi sampaikan tadi, maka biasanya itu disuruh revisi. Nah, kemudian naskah itu tadi langsung masuk ke reviewer, dari section editor masuk ke reviewer, dan reviewer inilah yang akan mengomentari naskah kalian. Setelah reviewer mengomentari naskah, dia bisa memutuskan apakah naskah diterima atau revisi. Kalau revisi, maka dia akan balik lagi ke editor, dan tim editor akan kembalikan ke penulis. Dalam hal ini, antara penulis dan reviewer itu tidak terjadi komunikasi. Karena dikhawatirkan kalau reviewer bisa berkomunikasi dengan penulis atau sebaliknya, nanti terjadi yang namanya konflik kepentingan. Itu hal yang nggak diperbolehkan gitu. Nah, intinya kalau misalnya kita sudah tahu proses ini berjalan beberapa tahap, tentunya nggak 1 hari langsung terbit ya, atau 2 hari langsung terbit. Itu yang mesti dipertanyakan seharusnya. Nah, ini sekilas ya. Untuk hari ini kita hanya berada di sisi yang sebelah kiri ini, yang di sisi penulis. Nah, kita mesti tahu jurnal naskah yang kita buat itu harus sesuai dengan scope. Jangan sampai jurnalnya itu kita submit ke jurnal pertanian. Kita komputer nih misalkan. Tapi kita submit di pertanian. Nah, itu kemungkinan ditolak. Parahnya diterbitkan pula ya. Kalau dulu ada seperti itu. Di jurnal pertanian tapi menerbitkan naskah hukum yang nggak ada, yang di luar skupnya. Kalau dulu ada jurnal seperti itu. Padahal itu nggak boleh. Kemudian template-nya. Jadi di setiap jurnal itu ada template yang Bapak Ibu bisa download. Jadi jangan sampai tulisan itu nggak mengikuti template dari jurnal tersebut. Saya bahkan punya pengalaman itu mahasiswa ngirimnya skripsi utuh. PDF-nya jadi udah nggak benar lagi. Udah gawat jadinya. Kalau dikirim skripsi utuh bukan artikel jurnal lagi. Nah, kemudian kalau sudah kita submit, itu nanti ada umumnya 3 keputusan ini ya. Perlu direvisi, ditolak, atau diterima. Kalau misalnya diterima, ya mungkin bisa ada revisi atau bisa tidak. Jadi kebanyakan sih perlu revisi ya. Perlu revisi, nanti silakan direvisi dan di submit ulang untuk kemudian diterbitkan. Oke, nanti akan kita coba praktek. Nah, dari role tadi, dari peran-peran tadi, setiap perannya itu berada di dalam
ini. Jadi ketika kita submit artikel, submit naskah, itu yang nerima itu editor atau editor bagian yang pertama. Kemudian diserahkan ke tahap review. Ini adalah tahap review naskah. Yang berperan di sini adalah reviewer. Kemudian setelah hasil review selesai, naskah tersebut akan diedit. Nah, kalau sudah diedit, baru di production, dipublish. Jadi itu tahapannya. Intinya setelah submit, nanti editor menyerahkan ke reviewer, reviewer memeriksa, kalau ada revisi dikembalikan ke penulis lagi. Kalau enggak, langsung ke proses editing dan langsung ke proses publish. Nah, ini adalah peran-perannya ya. Nah, kemudian di dalam jurnal ya, khususnya di Indonesia ini, itu ada dua versi sistem yang digunakan, yaitu ada OJS 2, OJS 3. Bedanya seperti ini ya. Nah, misal kalau kita lihat dari sisi tampilan, itu kalau tampilannya seperti ini OJS 2. Tapi kalau misalnya tampilannya seperti ini, itu OJS 3. Atau seperti ini OJS 3. Kalau yang gini, ini OJS 2. Atau kalau misalnya ingin memeriksa lebih dalam, maka Bapak Ibu bisa Ctrl U ya, Ctrl U. Nanti muncul seperti ini ya. Ada Open Journal System, versinya berapa gitu. Ini versi 2. Karena ini terkait nanti antara OJS versi 2 dan versi 3 itu beda cara submitnya. Beda menu-menunya gitu. Tampilannya beda juga. Oke, nanti kita akan mempraktekkan cara submit naskah baik itu di OJS 2 maupun di OJS 3. Nah, ini kita masuk ke tahapan submit naskah ke sebuah jurnal ya. Jadi di sini saya bisa melakukan submit naskah di jurnal algoritma atau saya bisa submit naskah di jurnal sistem pendukung keputusan dengan aplikasi ini. Ini yang contoh OJS 3 dan ini contoh OJS 2. Nah, kalau misalnya mahasiswa di sini atau Bapak Ibu dosen ingin mencoba submit naskah, maka saya juga punya satu website nih untuk OJS 2 di sini. Di latihan ojs2.ilmubersama.com. Nama jurnalnya Jurnal A. Ini OJS 2 tapi isinya masih kosong ya. Nah, kalau sudah ada isinya itu bentuknya seperti ini. Kalau baru pertama bentuknya seperti ini. Oke. Nah, anggaplah saya sudah mempunyai satu naskah di sini ya, contoh naskahnya. Supaya kita bisa submit naskah, ini yang OJS 2 dulu ya, maka kita harus mempunyai akun dulu di sini. Nah, untuk mempunyai akun, maka kita harus register. Jadi diklik menu registernya. Nanti tampilannya seperti ini. Oke. Saya registernya di jurnal A ya, supaya nggak memakan resource dari jurnal Winsu. Nah, ini yang tampilan OJS 2. Jadi sama ya. Username, password. Nah, ini sama. Tapi kalau OJS 3 itu seperti ini. Bentuknya lebih soft, lebih modern lah gitu. Oke, kita coba dulu yang OJS 2. Yang pertama kita masukkan username dan password. Dan ini jangan sampai lupa. Misalnya saya masukkan username-nya Winsu. Passwordnya saya masukkan. Kemudian repeat password. Ini kita masukkan juga. Password yang sama. Lalu kita masukkan. Ini ada beberapa form ya yang harus kita isi. Cuman terlalu banyak ya. Jadi yang bisa kita isi itu adalah yang tanda-tanda bintang ini. Ini wajib ya kita isi. Ini nama penulis ya, atau nama koresponden.
nama penulisnya itu misalkan nama saya kayaknya udah ada. Misalnya Muhammad Dedi misalnya. Nah, ini. Kalau misalnya dia satu kata, maka namanya didabelkan. Misalnya namanya satu kata itu Anto. Maka di last name-nya itu Anto. Jangan disingkat ya. Last name itu nggak boleh disingkat. Nah, seperti ini. Kalau dia dua suku kata, maka dibuat dua kata ya, maka dibuat first name dan last name. Kalau tiga kata, maka first name, middle name, dan last name. Kemudian gender boleh isi, boleh enggak ya. Bahkan kalau di OJS ini gendernya ada tiga nih. Satu lagi other nih. Ada laki-laki, ada perempuan, satu lagi other. Nggak jelas jenis kelaminnya. Tapi di sini bisa diabaikan saja. Kemudian afiliasi, ini kita buat nama kampus kita. Kemudian selanjutnya yang perlu diisi, yang penting kita isi adalah email. Kalau bisa email institusi. Nah ini ya, jadi email dan konfirmasi email. Nah selanjutnya negara. Dan untuk mempermudah editor menghubungi penulis, isi nomor handphone. Tapi ini sifatnya opsional ya. Nah di OJS 2 yang paling penting pemilihan peran kita. Register S-nya ini jangan sebagai reader, tapi kita pilih sebagai author. Tapi kalau kita centang dua-dua pun nggak masalah. Yang penting, yang wajib dicentang adalah author, karena kita ingin sebagai penulis di sini. Kalau ini nggak kita centang, konsekuensinya kita nggak bisa submit naskah ke jurnal ini. Ini kita centang. Jadi dalam registrasi ini, yang kita isi adalah username dan password. Ini jangan sampai lupa, karena ini untuk login kita. Kemudian ini nama penulis yang akan menjadi koresponden. Lalu afiliasi itu adalah nama kampus kita atau institusi. Dan juga yang terakhir itu adalah email. Oke, terus yang wajib perannya adalah author. Kalau sudah diisi, maka selanjutnya klik menu register. Nah, nanti muncul seperti ini. Artinya peran kita saat ini adalah sebagai author atau penulis. Nah, untuk melakukan submit, maka pilih new submission. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada 5 tahapan. Ada mulai dari start, upload submission, enter metadata, upload supplementary, dan confirmation. Jadi cukup mudah ya. Yang pertama, ini adalah submission checklist. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus kita penuhi sebelum kita submit naskah. Misalnya, di sini ada tulisan submission atau naskah ini tidak pernah dipublikasi sebelumnya dimanapun. Kalau memang benar, maka kita centang. Kemudian lanjut lagi, checklist yang kedua yaitu file naskah itu dibuat dari OpenOffice, Microsoft Word, dan lain sebagainya. Tidak PDF misalkan. Kalau iya kita centang. Nah, jangan sampai yang ini ya, jangan sampai kita itu tidak memenuhi syarat-syarat checklist ini. Nah, tiap jurnal bisa saja berbeda submission checklistnya. Intinya di sini harus kita centang semua. Artinya kita memenuhi syarat. Kalau ada pertanyaan di sini, jumlah referensi harus 20. Sedangkan naskah kita referensinya 18. Maka itu harus kita perbaiki. Nanti submitnya belakangan aja. Jadi kita perbaiki dulu, baru kita submit ulang. Nah, ini beda-beda tergantung dari jurnal yang dituju. Lalu kita bisa mengomentari editor, karena naskah ini nantinya akan sampai ke editor, maka kita buat komentar ke editor. Ini sifatnya opsional. Kalau memang mau membuat komentar, buatlah komentar yang memang bisa ini ya,
bisa mempengaruhi editor itu untuk menerima naskah ini. Misalkan editor yang saya hormati atau pimpinan redaksi yang saya hormati, penelitian saya ini adalah penelitian terbaru yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain gitu. Variabel ini mempengaruhi ini sehingga saya berharap dapat diterbitkan. Nah, seperti itu. Jadi ada kontribusi yang kita buat di sini sehingga editor tahu apa saja yang kelebihan dari naskah yang kita kirim. Kalau sudah, kita save dan continue. Nah, dia langsung masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini adalah upload submission. Jadi Bapak Ibu tinggal upload saja di sini, tinggal pilih filenya dan upload di sini. Anggaplah ini filenya ya, saya choose file tadi dan pilih upload. Jangan sampai sudah di choose file, jangan lanjut save and continue. Jangan. Nanti filenya nggak diterima oleh si editor, tapi diklik dulu uploadnya. Diklik dulu uploadnya. Nah, sampai nanti identitas dari file tersebut ada di sini. Kemudian satu lagi, jangan dikirim format PDF ya. Nah, yang kita kirim adalah format doc. Karena ini akan dikirim ke reviewer nantinya. Kalau format PDF, reviewer akan kesulitan mengomentari dari naskah tersebut. Oke, kita lanjut lagi, save and continue lagi. Dan ini masuk ke enter metadata. Nah, di metadata ini sangat penting untuk kita ketahui. Ini adalah yang pertama kali kita masukkan adalah nama penulis. Jadi nama penulis ini sewaktu kita registrasi di awal tadi itu dijadikan nama penulis. Misalnya Anto tadi ya. Nah, kalau misalnya penulisnya ada dua, anggaplah di ini naskahnya. Saya biasanya bagi dua seperti ini ya biar mempermudah. Nah, di sini kan ada 3 penulis nih. Ada 3 penulis. Anggap 1 sudah kita masukkan. Yang 2 lagi belum. Yang 2 lagi harus kita masukkan. Jadi diklik add autornya. Kemudian kita buat namanya ya. Kita buat namanya Ade Dwi. Lalu emailnya. Afiliasinya ini kita buat dan negaranya. Nah, ini dia menjadi penulis kedua. Kemudian ada lagi penulis lagi. Kita add author lagi. Jadi seperti itu. Jangan sampai tidak ditambahi ya. Nanti di naskahnya ada nama penulis, tapi di sistem nggak ada namanya. Itu nanti jadi masalah. Ini saya ambil email yang ini saja. Kemudian makin banyak penulis, makin banyak input kan dari ini penulis ini. Nah, kalau seperti ini nih artinya ada 3 penulis. Penulis pertamanya Anto, yang keduanya Ade, dan yang ketiganya Hendry. Kalau misalnya ada lagi, maka klik add. Kalau untuk menghapus penulis, maka delete. Seperti itu. Kemudian judulnya kita tinggal kopas dari tulisan yang kita buat. Tinggal kopas. Dan abstraknya juga tinggal kita copy paste. Kemudian bahasa yang digunakan ini adalah bahasa Indonesia. Oke, kemudian referensi. Referensi tinggal kita copy dari referensi yang ada. Jadi cukup kita copy dari naskah yang sudah kita buat. Kita copy semua. Kita copy pada bagian ini. Nah, udah. Oke, kita coba review lagi. Ini metadatanya penulis. Sudah masuk 3 penulis.
kemudian judul dan abstrak. Tapi biasanya ada lagi keyword ya, kata kunci. Jadi kalau ada form keyword, maka kita inputkan keyword dari naskah yang kita buat. Oke, ini langsung save and continue. Nah, di tahap 4, itu kita bisa mengupload supplementary file atau file pendukung dari penelitian kita. Nah, ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh enggak. Ini contohnya seperti dataset, atau misalnya ada penelitian tentang jumlah ini ya, peminat di Bukalapak, jumlah orang yang minat melakukan transaksi jual beli di Bukalapak. Apa yang paling minat, barangnya apa aja misalnya. Barang A, barang B, barang C itu kita buat di Excel, terus ada banyak data, kita bisa buat di sini. Intinya supplementary file ini bagaimana file ini bisa menguatkan dari penelitian kita. Sehingga editor tuh memang melihat bahwasanya, oh betul nih data-datanya gitu. Risetnya betul. Tapi ini sifatnya opsional. Boleh ada, boleh enggak. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita save continue. Dari pengalaman hanya beberapa saja yang mengupload yang ini ya, di bagian ini ya. Jadi pengalaman jadi editor. Selebihnya tidak upload. Oke, kita save and continue. Nah, di tahap kelima ini hanya konfirmasi bahwasannya inilah file yang akan kita kirimkan ke si editor jurnal. Dalam hal ini jurnal A. Kalau sudah, maka finish. Sudah selesai. Submission complete, thank you. Sudah submit di jurnal A. Kita lihat aktif submissionnya. Di sini kita bisa lihat awaiting assignment. Artinya ini masih di posisi editor, belum ditugaskan untuk mereview. Nah, ini ya. Jadi submit naskah di OJS 2-nya selesai. Cuman gini aja. Kalau misalnya nanti di tahun-tahun berikutnya kita mau submit naskah lagi ke jurnal A, maka kita bisa login dengan user yang sama yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Nah, ini statusnya ada di awaiting assignment. Oke, itu untuk yang OJS 2. Nah, kalau yang OJS 3, kita contohkan di OJS 3 ya. Nah, ini OJS 3, cuman ini masih kosong. Nah, kalau misalnya kita belum punya akun, maka kita tetap register. Biasanya OJS 3 itu registernya di sudut kanan atas. Oke, kalau misalnya jurnal yang ini ya, itu daftar ya. Ini cuma beda bahasa saja. Kalau misalnya yang ini Hello World Jurnal Komputer, ini registernya di sini. Nah, ini. Oke, kan sama ya. Oke, kita contohkan yang ini saja, yang sudah saya buat. Oke, yang ini. Kita akan buat akun dulu. Yang pertama itu adalah profil kita. Ini saya buat nama ini. Takutnya nama ini udah ada di Anto tadi ya. Tapi di OJS 3 itu tidak ada nama awal, nama tengah, dan nama akhir. Yang ada itu awal dan nama family name. Jadi kalau namanya satu kata, maka bisa dibuat double seperti ini. Kalau namanya itu 2 kata, maka bisa dibuat seperti ini. Kalau 3 kata, maka diperbanyak di sininya. Haris Nasution Hutapea, nah, seperti ini. Ini hanya contoh ya. Kemudian afiliasinya kita buat lagi. Country-nya Indonesia. Terlihat di OJS 3 ini lebih simpel ya, lebih sedikit ya. Yang harus kita isi untuk registrasinya. Dan sama seperti yang OJS 2, itu ada tanda bintang yang wajib kita isi. Kemudian kita masukkan email.
Selanjutnya username-nya kita buat, dan ini nggak boleh lupa ya. Passwordnya juga kita buat, jangan sampai lupa. Dan ini kita centang. Biasanya di OJS 3, fungsi yang terakhir ini akan dimatikan oleh si pengelola jurnal. Karena kalau ini kita centang, artinya kita mendaftar sebagai reviewer. Nah, kita coba lihat di sini, sistem pendukung keputusan. Nah, ini tidak ada ya, centang untuk menjadi reviewer. Kalau yang di jurnal Hello World juga itu tidak ada centang untuk menjadi reviewer. Oke, ini kita nggak usah centang yang bawah, kecuali kita ingin jadi reviewer. Tapi di sini kita mau submit naskah. Oke, kita coba lagi melihat profile dan loginnya. Oke, kemudian kalau ada captcha seperti ini, tinggal ini saja ya. Tinggal kita tinggal register. Nah, ini saya sudah register ya. Buktinya ini ada nama usernya di sini, Anto Anto. Selanjutnya kita klik make a new submission. Nah, seperti OJS 2, di sini ada 5 tahapan, tapi bentuknya berbeda. Nah, bentuknya berbeda nih. Misalnya di 5 tadi, kalau OJS 2 itu confirmation, kalau di sini next step. Jadi beda menunya. Tapi yang diisi sama juga. Misalnya ini submission preparation checklist. Kalau yang di OJS 2, kalau di sini namanya submission requirements. Intinya sama ya. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin submit naskah di jurnal ini. Kita centang lagi semua. Dan ini komen untuk editor kita bisa buat. Lalu di sini apakah kita sebagai koresponden atau enggak? Jadi ada koresponden author yang mana dia itu bertugas sebagai perantara antara tim redaksi dengan penulis. Jadi ada korespondensinya. Nah, biasanya korespondensi ini bisa penulis pertama atau penulis lainnya, tapi dia yang paling mengetahui naskah tersebut. Jadi kalau misalnya memang user ini koresponden, maka kita centang. Oke, kemudian kita lanjut lagi, save and continue. Nah, di bagian tahap kedua, upload submission, maka di sini kita upload. Kita upload misalnya yang ini ya. Ini bisa di drag and drop ya, bisa drag and drop atau kita upload gini. Bisa kita upload seperti ini. Tapi kalau saya sih seringnya drag and drop ya, kita drag and drop gini. Kemudian kita klik pada artikel teks. Nah, sudah. Kemudian save and continue. Di sini kita masukkan metadatanya. Kita bisa melihat yang tanda bintang merah ini adalah yang wajib kita isi. Yang pertama itu judul. Nah, seperti tadi saya biasanya bagi 2. Karena ini udah saya copy ya, udah saya copy referensinya, saya coba paste. Oh, di sini referensi kan. Oke, judulnya saya paste di sini. Kemudian abstrak kita paste di sini. Nah, nama penulis ini lebih disederhanakan kalau di OJS 3. Jadi Bapak Ibu di sini cukup mengisi apa saja yang ada di form ini. Nah, nama penulis kalau di OJS 2 tadi kan author. Kalau OJS 3 itu disebut dengan kontributor. Jadi ini udah ada penulisnya. Kemudian kita tambahkan lagi penulis keduanya misalkan.
Jadi penulis duanya misalkan saya ya. Emailnya ini asal aja ya. Afiliasi kemudian saya sebagai prinsipal kontak ini jangan dicentang ya, karena ini untuk koresponden. Gitu. Ini kita save. Oke. Ini agak ribut nggak Bu? Ini suara ini ya. Ya Pak, aman Pak. Aman ya. Kemudian kalau ada penulis lagi, tinggal add kontributor lagi. Dan kita isi lagi. Ini anggap ada 2 penulis ya. Kalau kita misalkan mengganti nih, misalkan Oris Krianto ini dia penulis 1, maka kita bisa order. Kita tinggal tarik ke atas gitu. Ya. Jadi OJS 3 itu lebih simple. Kemudian keyword ini kita masukkan keyword yang sesuai yang ada di naskah kita. Dan harusnya ini ada satu lagi form referensi seperti OJS 2 tadi. Cuman ini karena settingan awal jadi referensi tidak tertera di sini formnya. Tapi biasanya ada. Nah, cara isinya Bapak Ibu silakan kopas dari naskah yang Bapak Ibu tulis tadi. Nah, untuk keyword ini ngisinya harus 1 per 1. Misalnya keywordnya ini. Komputer, kemudian algoritma, DSS misalnya gini. Ini nggak boleh 3 sekaligus seperti ini. Ini khusus OJS 3 ya. Nanti jadinya 3 keyword ini digabung jadi 1. Jadi kita mesti isi 1 per 1, komputer, enter, algoritma, enter, dan DSS, enter. Nah, seperti ini. Ini kita hapus. Nah, jadi 1 per 1. Kemudian di bawah ini harusnya ada form referensi seperti yang kita katakan tadi. Nanti Bapak Ibu silakan kopas. Kita lanjut save and continue. Di menu nomor 4 ini hanya konfirmasi. Kita cukup klik finish submission. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu, kita bisa balik lagi. Kita cek nih, enter metadatanya. Kita cek upload submission-nya. Kita cek yang tadi. Oke, ini jadinya hilang lagi. Oke, kemudian ini ya, di tahap 4, finish. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti sudah komplit ya. Sudah komplit. Dan kita bisa back to submission. Nah, kita lihat di sini, ini statusnya adalah submission. Oke, kita coba lihat. Kalau OJS 2, yang OJS 2, itu statusnya awaiting assignment. Kalau OJS 3, itu statusnya submission. Artinya, ini adalah status awal, di mana naskah ini belum diproses ke review. Jadi belum ada proses sama sekali di sini. Masih baru kita kirim ke editor. Nah, itu tadi sudah kita demokan cara submit, baik di jurnal yang versi OJS 2 maupun jurnal yang versi OJS 3. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bisa semua ya. Insya Allah nggak sulit. Nah, tadi kita lihat status naskahnya. Sekarang kita lihat status naskah itu kalau sudah diproses bagaimana. Nah, di sini sudah saya tampilkan. Nah, yang pertama statusnya adalah awaiting assignment. Nah, kemudian kalau misalkan status naskah itu sudah ke reviewer atau ke editor bagian, maka statusnya berubah jadi in review.
Kalau sudah ada keputusan, maka ada statusnya in review. Keputusannya apa? Kalau keputusannya revision required, maka ini artinya perlu direvisi. Kalau statusnya masih in review, berarti sudah sampai ke reviewer, tapi reviewer belum memberikan keputusan apapun. Nah, tapi kalau misalnya status naskahnya masih awaiting assignment, maka ini belum dikerjakan sama sekali oleh pengelola jurnalnya. Jadi kalau misalnya kalian submit naskah, statusnya masih awaiting assignment selama 1 bulan nih, belum berubah-ubah, maka itu bisa dihubungi editornya, bisa kita tarik naskah kita dan kita submit di tempat lain. Atau kita tanyakan, kenapa bisa selama itu? Nah ini ya. Tapi kalau udah masuk ke proses in review, itu wajar kalau lama. Bisa 3 minggu, bisa 4 minggu, itu sesuai dengan ketentuan dari jurnal itu. Kalau sudah selesai di review dan sudah accept, sudah diterima, maka statusnya berubah menjadi editing, in editing. Dan dari in editing, kalau sudah terbit, maka statusnya berubah menjadi seperti ini. Berarti dia sudah terbit di Vol 1 nomor 1 tahun 2017. Nah ini ya. Jadi ini status yang mesti kita lihat. Untuk melihat status ini, maka kita mesti login ke jurnalnya. Jadi, tapi ada pertanyaan gini, Pak, statusnya awaiting assignment, Pak. Tapi besoknya jadi statusnya jadi gini, jadi ada volnya gini, berarti dia udah terbit gitu. Dari awaiting assignment langsung terbit. Kemungkinan melewati proses review dan itu jurnalnya tidak direkomendasi lah hal yang seperti itu ya. Harusnya itu melewati editor dulu, editor bagian, kemudian reviewer, dan baru terbit. Nah, ini adalah status-status yang harus kita pantau. Ini di OJS 2. Oke, kalau OJS 3, oh iya, ini masih OJS 2 ya, sorry, masih OJS 2. Kalau misalnya tulisannya ditolak, tentunya ya ketika kita submit, ketika ada revisi, ketika ditolak, itu informasinya ada di email. Langsung masuk ke email kita sebagai penulis tadi. Nah, kalau misalnya ditolak, itu dia berada di archive. Tidak ada di aktif ini. Tapi berada di archive dan statusnya diarsipkan. Berarti ini ditolak. Nah, ini bisa aja tiba-tiba seperti ini. Tiba-tiba diarsipkan, berarti itu ditolak. Nanti notifikasinya ada ke email. Kalau status yang ini tadi, yang sebelumnya, ini ada di menu aktif. Nah, kalau sudah terbit, dia ada di arsip. Tapi statusnya itu ada nama isunya, nama terbitannya. Sementara ini tidak ada, statusnya di archive. Jadi ini diarsipkan. Ini status-status yang ada di OJS 2. Kemudian status naskah OJS 3. Nah, yang pertama adalah submission. Nah, yang pertama submission, ini disubmit. Kemudian di OJS 3, kita bisa lihat jumlah dari reviewer yang mereview naskah kita. Jadi kalau statusnya berubah menjadi review, artinya ini sudah masuk ke tahap reviewer. Dan kalau ada 1 per 1, berarti reviewernya ini ada 1 dan telah selesai melakukan proses review. Tapi kalau misalnya di sini statusnya review dan di sini 0 per 1, itu artinya proses review masih dilakukan, belum selesai. Kalau misalnya di sini 0 per 2, berarti 2 reviewer yang akan mereview naskah ini. Kalau 0 per 3, berarti 3 reviewer yang akan mereview naskah ini. Nah, di sini ya. Kalau dia sudah melakukan proses review, maka ada notifikasi di bawahnya seperti ini. Revision has been request. Jadi, ini artinya dibutuhkan revisi untuk naskah ini. Kalau sudah diterima atau di-accept, maka nanti naskahnya akan masuk ke proses copy editing. Nah, ini proses editing, dan lalu selanjutnya masuk ke tahap production dan dipublish.
Nah, seperti itu. Ini yang status-status yang ada di OJS 3. Nah, kalau ditolak gimana? Kalau ditolak, dia bukan berada di menu MyBee ini, bukan berada di menu antrian, tapi dia berada di archive di sini, dan statusnya decline. Artinya ini ditolak. Jadi kalau sudah ada di arsip, berarti antara dua, diterbitkan atau ditolak. Nah, seperti ini ya. Harusnya ini kalau misalnya diterbitkan ada di arsip lagi ya, terbitnya itu ada di volume berapa. Ini lupa saya buat. Oke, ini intinya kalau ditolak seperti ini statusnya. Oke. Kalau misalnya di OJS 3, Bapak Ibu statusnya masih di submission, selama udah lama nih di submission aja, itu berarti belum ada diproses ke reviewer. Biasanya yang lama itu di proses ini, review ini. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, itu udah beres ya. Jadi insya Allah kita udah bisa submit naskah di OJS 2 dan OJS 3. Kemudian kita sudah mengetahui status-status dari naskah-naskah tersebut. Udah sampai mana prosesnya, kita bisa tahu di OJS-nya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, ini bagian terakhir, berapa lama naskah akan dipublish? Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Dedi, biasanya ada di jurnal tersebut. Jadi tergantung dari jurnalnya. Biasanya dari jumlah antrian tulisan ataupun dari pengerjaan revisi. Kalau tulisan yang masuk ke dalam sebuah jurnal itu ada banyak, maka bisa jadi lama. Tapi kalau misalnya dia itu yang masuk cuma 5 naskah, bisa jadi cepat. Jadi di sini tergantung, jawabannya itu tergantung dari jurnalnya. Dan juga pengerjaan revisinya. Nah ini ya. Ini ada salah satu contoh ini dari naskah masuk tanggal 28 Januari 2020. Diterima untuk diterbitkan 14 Agustus 2022. Ini 2 tahun. Jadi cukup lama ya. Artikelnya bisa dicek di sini. Jadi penulis-penulisnya ya bersabar-sabar lah. Kemudian supaya lebih bagus lagi, selain mengemailkan dari reviewer, ini di OJS 3, email editor maksudnya ya. Kalau di OJS 2 itu kita emailkan si editornya. Kenapa lama, sampai mana proses, itu bisa kita emailkan. Kalau di OJS 3 itu ada fitur discussion. Jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan yang ini. Jadi kita bisa berdiskusi dengan editor tentang perihal apa saja yang jadi kendala selama penerbitan naskah tersebut. Jadi kita sebagai penulis harus ini juga ya, harus cepat juga menanggapi informasi-informasi jika proses naskah itu sudah diproses. Jadi jangan sampai penulis itu lama ya. Misalkan hari ini tuh keluar nih, harus direvisi misalkan. Itu kita balas tuh di diskusi atau kita emailkan ke editornya, kita bilang proses revisi akan segera saya lakukan atau membutuhkan waktu berapa lama kita sebutkan di situ. Agar ada keseriusan dari penulis ingin mereview naskah tersebut. Ini ya, manfaatkan fitur discussion. Ini double nih. Nah, kemudian komentar editor dan reviewer di naskah itu jangan dihapus. Jadi ada komentar-komentar seperti ini jangan dihapus. Ada penulis, dia udah memperbaiki, ini dihapus. Jadinya nanti si editor atau si reviewer ketika melihat naskah itu, ini yang diperbaiki yang mana, dia nggak tahu. Jadi ini jangan dihapus ya. Biar si reviewer nanti tahu, oh udah diperbaiki yang ini gitu. Jadi silakan penulis balas nih nanti reviewer-reviewer yang memeriksa dari naskah Bapak Ibu.
Nah, kalau mau cepat lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan fast track review. Tapi yang perlu diingat, fast track review itu bukan berarti tulisannya 100% ether, tidak. Di sini disebutkan, namun demikian bukan berarti layanan ini akan menjadi jaminan artikel diterima. Jadi bukan seperti itu. Tapi hanya mempercepat proses dari review. Jadi misalnya yang tadinya umumnya 4 minggu, bisa jadi 1 minggu gitu. Tapi tentunya biaya lebih mahal. Dan yang terakhir itu keputusan dari keputusan akhir itu ada di editor. Jadi misalkan reviewer bilang nih nanti tulisannya di reject, ditolak. Tapi editor bilang diterima, itu bisa saja. Bisa memungkinkan seperti itu. Karena keputusan akhir ada di editor. Tapi umumnya ketika reviewer bilang di reject atau decline, maka si editor juga decline. Ini adalah keputusan, beberapa keputusan yang bisa editor pilih, bisa dia menerima, bisa dia memberikan revisi, bisa resubmit for review, submit ulang untuk direview, atau yang lain ini adalah ditolak dan meninggalkan komentar. Nah, intinya ada 3 ya, bisa diterima, revisi, atau ditolak. Oke, mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, nanti dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum.